Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmatnya pada kita hingga kita pagi hari ini bisa sama-sama belajar, sama-sama menuntut ilmu, insya Allah di acara seminar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedagang. Ya, insya Allah kehadiran kita dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah berikan pada kita di hingga hari ini, ya, hingga detik ini Allah juga masih memberikan nikmat iman, ya, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat-nikmat lain yang kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Ya, mudah-mudahan kehadiran kita dalam rangka menuntut ilmu ini dibarengi dengan niat yang ikhlas, ya, dan Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring salam insya Allah senantiasa tercurah pada tauladan kita semua, qudwah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau yang insya Allah senantiasa istiqomah jalannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah berbahagia sekali saya mendampingi teman-teman untuk belajar di pagi hari ini dengan guru-guru yang mulia ya, dengan Kiai Haji Khalil Nafis ya. Beliau adalah Ketua MUI ya, Majelis Ulama Indonesia, dan juga Mas Ipo Santosa ya. Mas Ipo Santosa adalah motivator di belasan negara di 5 benua. Saya mengingatkan ya pada teman-teman semua yang hadir ya, terutama yang di Zoom, silakan dinyalakan videonya ya. Silakan nyalakan videonya, di start videonya, karena kalau misalnya teman-teman tidak start video ya, kemungkinan nanti akan kena remove ya dari panitia, karena yang terdaftar ribuan peserta ya, dan kita prioritaskan teman-teman yang hadir di Zoom adalah teman-teman yang betul-betul niat untuk belajar, dengan sungguh-sungguh belajar. Kalau kita niat belajar, pastikan kita bisa melihat guru kita ya, walaupun saat ini lewat online gitu ya, dan pastikan juga guru kita ya, pemateri itu juga bisa melihat kita ya. Sekali lagi ya, bagi yang belum menyalakan video silakan dinyalakan videonya sekarang ya. Teman-teman, agar acara kita di pagi hari ini ya bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan berkah, membawa manfaat dan perubahan insya Allah bagi kita, keluarga, dan juga orang-orang sekitar kita, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik teman-teman, sebelum nanti Mas Ipo menyampaikan materinya, insya Allah saya akan membawakan sharing terlebih dahulu ya pada teman-teman semua. Mudah-mudahan dari sharing ya di pagi hari ini juga membawa manfaat untuk teman-teman semuanya yang hadir ya. Apa yang pengen saya sharingkan di awal ini adalah bagaimana kita tahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya beserta para sahabat itu adalah para pedagang juga ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi Rasul ya, itu juga profesinya adalah seorang pedagang ya, seorang saudagar ya. Sahabat-sahabat ya, dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga ya, itu 7 diantaranya adalah juga sebagai berprofesi sebagai pedagang ya. Apa keistimewaan pedagang, apa keistimewaan dari pebisnis itu, insya Allah sangat banyak teman-teman ya. Bagaimana hari ini misalnya kita lihat dalam perekonomian Indonesia ya, bisnis itu di sebagian tempat barangkali ada yang tumbang, tapi di sebagian yang lain itu mengalami peningkatan-peningkatan yang luar biasa. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang perlu kita persiapkan ya, bagaimana kita mengawali bisnis itu ya. Kalau kita hari ini teman-teman itu tidak terlepas dari yang namanya online ya, betul ya. Teman-teman hari ini sudah terbiasa sehari-harinya buka Instagram, buka Facebook ya, kemudian WhatsApp juga ya, itu termasuk sosial media juga. Nah, itu teman-teman kalau memang kita bisa optimalkan, insya Allah teman-teman akan dapatkan hasil yang besar ya. Nah, yang saya sampaikan pagi ini adalah tentang bagaimana kita mengawali bisnis online ya. Baik.
Nah, dalam mengawali bisnis online, teman-teman, kadang kita bingung ya. Teman-teman barangkali yang hari ini, pagi ini pengen belajar ya, saat ini belum memiliki bisnis misalnya, ya itu bingung bagaimana sebenarnya mulai dari mana ya bisnisnya ya. Karena saat ini adalah era digital ya. Semua insya Allah sebenarnya serba mudah ya, termasuk juga dalam bisnis. Namun ya, kita tahu masih banyak di antara kita ya, di antara orang-orang yang di luar sana itu yang masih bingung bagaimana cara memulainya. Nah, kalau kita bicara bisnis teman-teman, di sini kita berawal dari mimpi ya. Karena dari mimpilah itu insya Allah teman-teman punya goal ya, punya target yang teman-teman pengen capai ya. Nah, ada goal yang dicapai, ada goal yang ditargetkan, itu insya Allah akan menjadi mimpi dari teman-teman semua ya. Kalau dari mimpinya itu kuat teman-teman ya, tidak hanya sekedar pengen ya, ada perbedaan yang besar kalau antara pengen ya sama impian ya. Kalau pengen ditanya semua yang hadir di Zoom dan di YouTube hari ini, itu teman-teman akan ditanya pengen umroh nggak? Pasti semua pengen, nggak ada yang nggak pengen. Pengen haji nggak? Pasti semua pengen. Pengen umrohkan orang tua nggak? Pasti semuanya juga pengen. Tapi teman-teman, tidak semua orang mau mengejarnya. Tidak semua orang mau mengikhtiarkannya. Nah, kalau ada orang yang sungguh-sungguh, betul-betul ya, untuk pengen meraih apa yang betul-betul ingin didapatkan gitu ya, pengen umrohkan orang tua, pengen hajikan orang tua, Masya Allah, itu akan berjuang dengan sungguh-sungguh ya. Apapun yang terjadi, dia insya Allah akan berusaha mendapatkan apa yang betul-betul dicita-citakannya. Ya. Nah, kemudian kita bicara, tapi teman-teman tidak hanya cukup dari mimpi, tidak hanya cukup teman-teman punya impian. Ada beberapa hal yang teman-teman perlu persiapkan ya. Apa itu ya? Kadang kita bicara modal ya, kadang kita bicara tentang modal. Kalau kita bicara modal, teman-teman, ada banyak yang berpikir bahwa, oh aku nggak punya modal nih ya, buat bisnis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau boleh saya jujur ya, banyak yang saya temui itu beralasan tidak punya modal untuk bisnis, tapi sesungguhnya dia tidak punya kemauan dan keinginan yang besar untuk berbisnis. Sekarang begini, kalau teman-teman punya keinginan yang besar dalam bisnis ya, pasti teman-teman akan usahakan apapun caranya ya. Kalau yang sering disampaikan oleh mentor saya itu eh, perumpamaannya sederhana ya. Teman-teman hari ini misalnya hilang HP-nya ya, entah ketelisut gitu ya dalam bahasa Jawa ya, entah terselip di mana, kemudian tiba-tiba atau jatuh gitu di jalan. Saya pastikan ya, teman-teman apapun caranya ya, dalam waktu yang cepat barangkali 1 kali 24 jam teman-teman akan mengusahakan HP-nya, akan ngurus juga SIM card-nya, gimana caranya teman-teman bisa online kembali HP-nya ya. Itulah ada kemauan, itulah yang dinamakan juga kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu. Sama juga dengan teman-teman pengen umroh, pengen lunas hutang, pengen berhaji, kalau diiringi dengan kesungguhan, dengan impian yang kuat, teman-teman akan dapatkan semua itu. Ya, saya dalam beberapa tahun terakhir itu melihat banyak orang ya di depan mata saya yang secara ekonominya itu kurang, ya, yang secara ekonominya bahkan minus, ya, memiliki hutang, ya, memiliki tanggungan, ya, bahkan dia tidak hanya sendiri ya, dia juga sudah punya keluarga, sudah punya anak 3, punya anak 4, punya anak 5, Masya Allah. Begitu kesungguhannya dimulai, ya, begitu dia memulai bisnis itu dengan tekun, alhamdulillah atas izin Allah, akhirnya dia bisa lunas hutangnya, dia bisa punya kendaraan yang nyaman buat keluarganya, dia bisa cicil secara bertahap gitu ya, cash bertahap untuk beli rumah, ya. Dia juga sudah mendaftarkan umroh ya untuk mertuanya, ya. Bahkan dia sendiri ya itu sudah umroh plus umrohkan juga orang tuanya, kedua orang tuanya, Masya Allah ya. Jadi sebenarnya kalau memang kita bicara impian kita ya, itu juga bicara tentang bagaimana kesungguhan kita untuk mendapatkannya ya. Nah, teman-teman, kalau kita hari ini ya, misalnya teman-teman masih belum memulai bisnis ya, coba tekadkan ya bahwa teman-teman pengen juga mengikuti apa yang Rasulullah dulu lakukan ya. Bagaimana teman-teman mempunyai azam ya, mempunyai tekad
teman-teman berbisnis, teman-teman berdagang, itu insya Allah untuk mengikuti jejak dari Rasulullah SAW. Nanti ya akan dikupas lebih jauh ya, lebih detail ya, secara gamblang oleh Mas Ipo Santosa dan juga insya Allah Kiai Khalil Nafis ya. Siapkan diri teman-teman, siapkan hatinya, siapkan pikirannya. Yang masih mikir jemuran ya, mikir yang lain dan lain sebagainya ya, saya harap semua bisa hadir, fokus ya, usahakan juga mencatat ya. Boleh tahu dari teman-teman yang hadir di ruangan ini yang sudah siap dengan alat tulisnya, boleh diangkat? Boleh diangkat? Oke, Masya Allah. Ini ada Bu Rosnah Mahmun ya. Ini sudah siap dengan catatannya ya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan teman-teman ya, itu Allah berikan kemudahan teman-teman menyerap ilmu yang nanti disampaikan dan insya Allah juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempraktekannya dan dimudahkan jalannya. Baik, teman-teman sekalian. Oke. Kita alhamdulillah sudah hadir Mas Ipo Santosa. Saya langsung saja ya tanpa berpanjang lebar saya persilakan pada Mas Ipo Santosa. Silakan Mas Ipo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman kalau mendengar suara saya dengan jelas, coba kasih jempol boleh? Angkat dua jempolnya. Dua jempolnya tempel di pipi boleh? Oke, jadi kalau yang dengar instruksi saya, dia ngikutin. Kalau nggak dia diem aja. Saya nggak bisa bedain entah patung atau manekin, ya. Oke, saya akan mengantarkan ya pembuka dulu, kemudian nanti ada guru saya, Kiai Khalil, ya. Setelah itu kembali lagi ke saya gitu. Sebenarnya saya dijanjikan tampil jam 9.30. Cuma saya lihat teman-teman dari tadi sudah ramai ya di Zoom, di YouTube, makanya saya hadir lebih awal ya, sekitar 15 menit lebih awal. Oke, langsung aja teman-teman ya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi seperti yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi ya, kita ini sebenarnya nggak perlu tabu, nggak perlu ragu untuk berbisnis, ya. Termasuk juga bicara soal harta. Ya, bahkan sebenarnya Islam itu agama yang sangat serius bicara soal harta. Mungkin lebih dibandingkan yang lain, ya, lebih dibandingkan yang lain. Teman-teman nanti boleh cek di Al-Quran, ya, itu pembahasan paling panjang tanpa putus, itu ada 3 tema. Bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Ya, ada 3 tema yang dibahas panjang tanpa putus. Pertama tentang apa? Utang. Ya. Muamalah, kemudian warisan. 3 ini kurang lebih nih, sama panjangnya tuh. Ya, muamalah, utang, warisan. Apa yang ini? Ini 3 paling panjang loh ini. Apa ini? Ini tentang harta semua, tentang uang semua. Ya. Dan terkait dengan orang. Gitu. Ya, jadi bukan diri kita ini. Tapi ada kaitannya, tapi ada hubungannya dengan orang lain, gitu. Ini 3 terpanjang loh, bukan tentang sholat ternyata, bukan tentang puasa. Puasa cuma 1 dalilnya, oke? Nah makanya kita nggak perlu tabu. Nah cilakanya orang Islam kita zaman sekarang kalau bicara harta kayaknya tabu. Ah udahlah kita. Jadi dibungkus tuh kalimat-kalimatnya dengan kata qanaah, sederhana dan semuanya. Padahal qanaah ya bagus gitu, ya. Tapi bukan berarti kita slow ya dalam mengejar manfaat, slow dalam menjalankan bisnis. Nah, saya tunjukin beberapa fakta ya, sebelum nanti guru saya, Kiai Khalil Nafis yang menyampaikan. Kiai Khalil adalah salah satu ketua di MUI, ya, Majelis Ulama Indonesia. Ya. Oke, ini harta Rasulullah, ya. Saya kutip dari berbagai macam sumber, ya, yang insya Allah bisa dipertanggungjawabkan semuanya dari berbagai macam kitab, ya, dan sebagian juga ada hadisnya. Ini contoh ya, seorang Muhammad, Nabi, gitu ya, ketika masih kecil, kita sebut Muhammad cilik, gitu ya, itu mewarisi kekayaan dari ayahnya berupa budak bernama Ummu Aiman. Ini berbagai kitab ada sedikit perbedaan pendapat apakah Ummu Aiman ini dari ayahnya atau dari ibunya. Tapi intinya itu warisan buat dia. Dia punya budak namanya Ummu Aiman. Punya 5 onta, warisan juga. Dan sekelompok kambing. Kata siapa? Kata Ibnu Syaid An-Nas. Ya, ada kitabnya. Jadi bukan saya ngarang-ngarang, bukan saya ngada-ngada. Oke? Kita nih sekarang coba, waktu masih kecil, baru lahir gitu, kira-kira punya budak nggak? Punya onta nggak 5? Punya sekelompok kambing nggak? Kagak. Ya, masih mending Nabi kan? Jadi ya nggak susah-susah banget gitu loh. Ya kan? Nah, terus ya menurut Ibnu Syaibah, beliau juga mewarisi pedang dan mata uang. Sejumlah mata uang. Oke? Terus juga menurut kitab Al-Ma'lim,
Al-Sirah ya, dan kitab Al-Ahkam As-Sutaniyah, itu Nabi juga mewarisi rumah ya yang sekarang dikenal sebagai Maktabah Mekah. Ya, kalau teman-teman Safa, Marwa di Mekah itu ya, di belakang itu ada rumah ya. Nah, itu dikenal sebagai Maktabah Mekah. Itu rumahnya Rasulullah. Jadi punya rumah, punya pedang ya, sekumpulan perak dan emas ya, uang zaman itu. Kemudian juga punya budak, punya onta 5 dan sekelompok kambing. Lumayan. Ya, lumayan gitu loh. Beda banget sama kita gitu. Ya, nah ini hartanya Rasulullah ketika masih kecil, cilik gitu. Saya sebut Muhammad cilik gitu. Ya izin menyebutkannya seperti itu. Ya. Bahkan dari macam-macam sumber kita cek juga harta sahabat itu juga luar biasa. Abdurrahman bin Auf kita udah tahu, tapi ternyata sisa hartanya ini dari berbagai macam sumber saya kutip, kemudian saya rupiahkan untuk konteks saat ini. Abdurrahman bin Auf itu harta tersisa. Kenapa disebut sisa? Karena beliau rajin sedekah, nggak mungkin numpuk-numpuk harta. Harta tersisa itu 6,2 T. Zubair 3,5 T. Utsman ya yang sering kita sebut-sebut ya itu 2,5 T. Tolha setengah T. Sa'ad bin Abi Waqqas itu 15 M. Ya, jadi saat itu yang agak miskin tanda petik ya 15 M gitu. Jago panah, doa juga makbul, tapi juga pengusaha punya 15 M. Ya, ini sahabat. Oke, saya kutip lagi yang lain ya. Ini dari buku tulisan doktor ya, doktor S3 Abdul Fattah As-Saman. Ya, jadi Nabi itu dari neraca perdagangannya ketika beliau mulai dagang itu 1,2 juta gram emas atas bisnisnya, atas perniagaannya. Ya, nanti boleh dicek ya. Dr. Abdul Fattah As-Saman. Ya, jadi harta ya neraca itu ya, neraca perdagangannya ya perniagaannya. Nah, harta yang ada di sana berapa? 1,2 juta gram emas. Ya. Belum lagi harta yang di tangan orang. Gitu, yang berputar di tangan orang gitu. Ya. Jadi lumayan gitu. Ketika bisnis ya, beda banget sama kita. Udah ikut seminar, Zoom seminar enggak kayak-kayak. Udah dagang, udah jual cireng, jual macam-macam enggak kayak-kayak. Ya kan, ketemu motivator internasional enggak kayak-kayak juga. Ya, beda emang ya. Nah, ini salah satu hadis riwayat Imam Ahmad. Ya, diceritakan beliau terima waktu itu ya Rasulullah terima utusan dari Bahrain. Ya, dari Bahrain kemudian beliau ceritakan tentang keadaan Bahrain itu seperti apa. Jadi beliau tahu ada 3 kota yang beliau sampaikan di sana. Ya, beliau jelaskan dengan detail karena Pak, beliau udah bolak-balik datang ke sana. Ya, disampaikan ya, oh kotanya seperti ini, terus ada tokoh ini, sampai utusan itu kaget. Ya, ini hadis riwayat Imam Ahmad, nggak main-main. Ya, nggak mungkin saya berdusta ya atas nama Nabi, nggak mungkin gitu. Ya. Nah, kalau berdusta atas nama Nabi itu siapkan tempat duduknya di neraka, nggak main-main itu. Ya. Nah, sampai utusan itu kaget gitu ya. Sungguh Anda lebih tahu negeri saya daripada saya sendiri. Anda lebih mengenal kota-kota di negeri saya daripada saya sendiri. Terus dijawab sama Nabi, saya telah mendapat kesempatan untuk menjelajahi negeri Anda dan saya diperlakukan dengan baik di sana. Ya. Jadi ini ceritanya ketika beliau sudah jadi nabi gitu loh. Ya, ada ketemu orang flashback gitu yang ternyata ini gitu dari Bahrain juga. Oh, Nabi bilang aku juga pernah dari Bahrain. Cerita seperti itu. Ya. Belum lagi kalau teman-teman yang muslim tahu juga sejarahnya ya, waktu itu beliau masih kecil ya. Beliau masih kecil, diajak sama pamannya dagang keluar negara, keluar negeri ya. Sampai ke Syam, waktu itu ada di sebuah desa. Beliau duduk ya di bawah pohon gitu, ya kan? Terlihat sama pendeta yang lain. Ini Rasulullah, ini nabi akhir zaman dan pemimpin para nabi, nggak main-main. Duduknya seorang rakyat dengan seorang raja, itu gaya duduknya pasti beda. Rakyat, raja, gaya duduk beda, gaya jalan beda, ya gaya ngomong pasti beda. Apalagi ini ya orang biasa dibanding dengan nabi, pasti juga beda. Ada samanya tapi banyak bedanya. Jadi gaya duduknya juga ada beda gitu. Dan tanda-tanda besarnya ada. Apa itu? Nah, ini hadisnya banyak. Bagaimana awan itu juga melindungi nabi. Awan loh. Ya. Ngikuti nabi, melindungi nabi. Ini hadisnya kan banyak. Ya, jadi awan tuh ngikutin nabi. Kalau kita paling ngikutin kucing doang. Meow meow meow, minta makan, ya kan? Nah, beliau itu dilindungi sama awan tuh, biar nabi nggak kepanasan. Dan pohon itu juga ya, ini makhluk Allah juga, tunduk itu. Jadi memberikan kesejukan kepada nabi. Ya, sinar matahari ya, itu juga tunduk ya terhadap nabi. Jadi nabi itu duduk menghadap matahari tapi nabi nggak kepanasan. Ya. Jadi tanda-tanda alamnya besar sekali, hebat sekali gitu. Nah, ada seorang pendeta yang alim yang lurus melihat tanda-tanda itu, disamperin. Waktu itu Nabi bersama pamannya. Disamperin sama pendeta ini,
Ditanya, engkau siapa? Aku ayahnya. Nggak mungkin, kata pendeta itu. Tanda-tanda yang aku dapat bahwa anak ini sudah yatim sebelum lahir. Nggak mungkin engkau ayahnya. Akhirnya pamannya senyum dan ngaku, iya aku bukan ayahnya, aku pamannya, tapi aku sudah berlaku sebagai ayah terhadap dia. Dia sudah aku anggap anak, sayangnya juga sama kayak anak sudah. Oh ya benar, ini tanda-tanda Nabi akhir zaman. Aku sudah dapat kisahnya, tanda-tandanya dari orang-orang sebelumnya. Bawa pulang nih anak, bawa pulang nih. Kalau sampai di negeri sana, di kota sana, bisa dihabisin dia. Ya, karena orang negeri sana nggak suka sama Nabi akhir zaman ini. Ya, Nabi terakhir ini. Akhirnya bawa pulang itu. Dan teman-teman tahu kenapa saya sampaikan kisah ini? Kisah ini kan hebat luar biasa gitu. Itu ketika Nabi masih kecil dan apa? Dalam perjalanan dagang, bukan perjalanan wisata. Ya, bukan perjalanan wisata. Bukan lagi halan-halan, ya, lagi leye-leye enggak, ya, tapi dalam perjalanan dagang. Ya, jadi sejak kecil itu sudah ada peristiwa dagangnya dan peristiwa itu besar, menunjukkan tanda kenabiannya. Ya, nah jadi contoh-contoh yang saya sampaikan tadi termasuk harta yang berputar, ya, yang beliau warisi, ya, itu menunjukkan bahwa kita jangan tabu dengan dunia perdagangan, jangan tabu juga dengan harta. Ya, jadi tadi ya saya flashback ya. Jadi Nabi ketika kecil, ya, ini menurut Ibnu Syahid Anas, ya, beliau ketika kecil mewarisi, ya, budak bernama Ummu Aiman 5 onta dan sekelompok kambing. Ya, terus juga menurut Ibnu Syaibah, ya, beliau mewarisi pedang dan sekelompok, ya, sejumlah mata uang. Oke. Terus juga beliau mewarisi rumah yang kemudian dikenal sebagai Maktabah Mekah, ya, di kitab Al-Ma'lim Asyirah. Oke. Kemudian tadi juga kita cerita, ya, bagaimana beliau ada perjalanan dagang sampai ke Bahrain berapa kali sampai beliau tahu detail tentang kota-kota di sana. Beliau sebutkan 3 kota gitu, ya. Beliau sebutkan 3 kota, Safa, Musaffar, dan Hijar gitu. Sampai orang Bahrainnya kaget, engkau lebih tahu daripada aku, engkau lebih kenal orang-orang di sana daripada aku. Ya. Oh ya, aku pernah ke sana dan aku diperlakukan dengan baik di sana gitu. Ya. Kemudian juga menurut doktor ya S3 Abdul Fattah As-Saman, beliau orang Arab, ya. Beliau menyampaikan bahwa neraca perdagangan Nabi itu 1,2 juta gram emas. Ya, ini tanda-tanda Nabi itu memutar harta dengan sangat baik. Ya, bahkan kita melihat juga menurut kitab Ar-Rahi Al-Maktum, ya, di halaman 122, nanti sebelah kanan atas boleh dilihat, ya, kitab terjemahannya. Ini kayak Ustadz Adi Hidayat aja nih, ya, sebelah kanan atas gitu. Beda kalau saya masuk ujung kuku yang nggak ada gitu, ya. Nah, beliau itu kasih mas kawin kepada Khadijah 20 ekor onta muda. Ya, kitab Ar-Rahi Al-Maktum. Oke. Ketika menikah sama Aisyah, hadis riwayat Muslim. Ya, mas kawin berapa? 500 dirham, sekitar 40 juta rupiah. Enggak main-main. Bukan beleng-beleng, ya. Enggak main-main ini. Kalau Ustaz Hadas Al-Hati bilang ini bukan beleng-beleng ini, serius ini, ya. Nah, itu sedikit, ya, bukti-bukti, ya, kekayaan Nabi. Bahkan saya terhadap mitra-mitra, ya, itu sudah bikin 4 kali pertemuan membahas apa? Jejak kekayaan Rasulullah. 4 kali pertemuan Zoom. Ya, besok pagi yang kelima itu. Jejak kekayaan Rasulullah. Memang banyak banget. Ya. Yang nggak punya harta siapa? Lain ini muka-muka di sini nih. Ya. Nah, mau harta nggak punya, hutang yang punya. Ada yang punya hutang sini, coba ngacung? Nggak usah ngacung, dari mukanya kelihatan. Ya, ketahuan udah. Ya. Nah, alhamdulillah saya coba sapa guru saya dulu, ya. Mungkin beliau sudah hadir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ipo, Santosa. Sehat, Kiai. Alhamdulillah. Saya banyak nerima WA ini, banyak yang nggak bisa masuk, katanya terlalu full. Ya. Jadi sebagian terpaksa masuk streaming ke YouTube, Kiai. Jadi dari jam 9 tadi udah rebutan mereka masuk ini. Jadi mereka udah penasaran, Kiai nggak sabar ya pengen ini. Jadi jam 9 tadi udah hampir penuh tadi itu. Langsung Kiai, tafadhol, saya izin duduk sebagai murid, sebagai peserta di sini. Oke, makasih Mas Ipo dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, kalau kita cerita tentang Rasulullah SAW itu bagi yang cinta tak ada habisnya. Makanya kalau disinggung dikit tentang Rasulullah, kita sakit hati karena kita cinta dan menteladani Rasulullah. Kita ingin mendapatkan syafaatnya. Nah, seringkali kita mendengar tentang Rasulullah itu ya teladan ibadahnya, ya teladan bagaimana tauhidnya. Nah, sekarang Mas Ipo ini narik dikit ke kita, ini ibadah yang dengan cara muamalah. Jadi kita ingin memaknai bahwa muamalah kita itu ibadah. Bisnis kita adalah sunnah.
Jadi itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi mulai sebelum menjadi Nabi. Bahkan barangkali sejak Nabi sebelum mukallaf, sebelum Nabi itu menjadi akil baligh, yang Nabi lakukan. Oleh karena itu kalau kita berbisnis bersama begini, kita ingin mencoba bisnis, niatin dulu, ini ibadah karena Allah. Kalau ibadah itu sengsara pun juga terasa nikmat. Ya. Suara aman? Signal Mas, sepertinya. Oke. Sinyal beliau ya. Iya Mas, ini signal dari ini. Oke, saya izin sambung sebentar. Kalau nanti beliau hadir lagi, kita persilakan. Ya teman-teman, masih mendengar suara saya dengan jelas? Coba kasih jempol. Ya, saya kasih data yang lain ya. Kita sambung data yang lain ya. Mungkin beliau mempersilahkan saya untuk ngasih data nih. Makanya beliau begitu ya. Ini teman-teman ya. Hadis riwayat Bukhari ya. Jadi menunjukkan bahwa beliau tidak tabu sama harta. Hadis riwayat Bukhari. Jadi Rasul pernah mendoakan Anas bin Malik ya. Panjang doanya, di penghujungnya disampaikan, ya Allah perbanyak harta dan keturunan beliau. Ya. Perbanyak harta dan keturunan Anas bin Malik. Bahkan ini menarik juga ya, namanya Sa'ad bin Ubadah. Ini doanya unik banget. Saya waktu dengar doa ini sampai ketawa, sampai merinding. Ya, merinding ketawa gitu. Karena dulu saya pernah doa seperti itu. Ya, ternyata ada sahabat Nabi juga doa seperti itu. Doanya apa? Ya Allah, kayaknya aku nggak cocok jadi orang miskin. Jadi kalau kalimatnya beliau itu, ya Allah, kayaknya yang sedikit ini nggak baik untuk aku. Coba bayangkan ya, ini sahabat Nabi loh. Bayangkan ya kalau santri zaman sekarang doa kayak gini, wah itu bisa kena tempeleng sama kiainya, ya kan? Tapi ini sahabat Nabi. Mohon maaf nih. Ya, putus ya tadi kiai. Ya. Mohon maaf, kita dari internet ke internet coba ke IndiHome dari tadi tethering ya, dari Sipo. Oh ya, sekarang kalian Mas Ahmad. Saya atau Mas Sipo yang nerusin nih. Sedang dibantu stabilkan sama Mas Faiz, asisten Kiai. Ini masih log signal, Kiai, barusan hilang. Ini sudah oke nih. Gimana kita sekarang? Gambar masih belum bergerak, Kiai. Atau saya sambung dulu 2 menit, 3 menit, Kiai. Sambil diperbaiki. Oke. Ini baik, Mas. Ya. Masih patah-patah soalnya. Bisa saya teruskan? Videonya masih freeze, Kiai. Oke. Kita coba deh, Kiai. Ini saya sekarang gimana masih? Sinyalnya merah, Kiai. Jadi coba putus-putus. Oke, saya izin sambung dulu ya, Kiai, 2 menit. Iya, silakan. Ya. Jadi tadi ya doa ini ya, tadi dari Sa'ad bin Ubadah, ya Allah, sepertinya sedikit ini tidak baik untukku, tidak memperbaiki diriku. Ya ini Sa'ad bin Ubadah, dan ini nggak main-main. Dia termasuk orang yang membackup keluarga Nabi. Ya, dan kemudian Nabi mengaminkan doa itu, bahkan menambahi, ya Allah berikan karunia kepada Sa'ad bin Ubadah dan keturunannya. Akhirnya beliau, ya Sa'ad bin Ubadah dan anaknya itu terkenal sebagai apa? Hartawan dan dermawan. Ya. Jadi dalam bahasa kita doanya itu apa? Ya Allah, kayaknya aku nggak cocok jadi orang miskin gitu. Dan itu doa dulu pernah juga saya ucapkan gitu. Ternyata ada juga sahabat Nabi gitu ya yang kayak gituan ya. Jadi kayak ada temennya, senang saya dan merinding juga gitu loh. Kok bisa sama gitu doanya? Ya. Nah, ini doa Nabi kepada Sa'ad bin Ubadah, doa Nabi kepada Anas bin Malik sudah juga ya soal harta. Terus pernah juga nih kasus ya, ini hadis riwayat Bukhari, nggak main-main ya. Ketika Ka'ab ya salah satu sahabat Nabi ingin menyedekahkan hartanya 100%. Beliau mengatakan ini adalah tanda taubatku, kesungguhan taubatku. Nabi bilang apa coba? Rasul bilang sisakan sebagian hartamu untukmu dan itu lebih baik untukmu. Jadi kita punya harta itu nggak masalah teman-teman. Ya, jadi kalau kita mau sedekah harta semuanya, nggak boleh malah. Kita disuruh simpan sebagian malah. Makanya teman-teman boleh cek, sahabat Nabi yang diizinkan sedekah 100% itu cuma 1 orang.
hanya Abu Bakar. Yang lain tidak diizinkan, tidak dibolehkan. Ya, bahkan pernah waktu itu ya di zamannya Umar ya ketika jadi khalifah, ya itu juga ada yang mau sedekah 100% ditolak sama Umar, nggak boleh. Dulu Abu Bakar boleh, itu Abu Bakar, ente beda. Ya. Kalau Abu Bakar imannya kuat, dia tenang aja. Kalau kita sedekah 100% bisa goncang jiwa kita kan, jangan-jangan malah murtad jadinya kan, maka dilarang sama Umar gitu. Ya, jadi Rasulullah lebih tahu, ya Umar juga lebih tahu gitu. Nah, jadi kita disuruh keep malah harta itu. Ini hadis riwayat Bukhari, nggak main-main. Oke. Kemudian, nah ini tadi saya sampaikan ya beberapa harta Nabi ya. Menurut kitab Tirkah An-Nabi, ya itu 20 onta Nabi yang betina pernah dirampas ya oleh orang-orang dari hutan. Artinya apa? Ya Nabi punya onta itu, sebagian dirampas, 20 ontanya. Ya, kitab Tirkah An-Nabi. Terus dari Anas bin Malik, hadis riwayat Abu Daud. Ya, ini juga nggak main-main ini. Ada seorang raja memberikan hadiah perhiasan kepada Rasulullah, dan perhiasan itu dibawa oleh 33 onta. Jadi kita nggak ngomong ontanya nih, kita ngomong perhiasannya nih. Perhiasan ini dibawa oleh 33 onta. Ya, hadis riwayat Abu Daud dari Anas bin Malik. Dan hadiah itu diterima sama Nabi. Nah, cuma kan Nabi bukan tipe orang yang numpuk-numpuk harta, ya dia distribusi lagi gitu kan. Ya. Jadi Nabi itu teman-teman memutuskan untuk gaya hidup sederhana. Bukan miskin, bukan. Pernah susah, pernah ketika jadi penggembala, ketika diboikot. Tapi rata-rata hidupnya ya kaya. Jadi kalau beliau berpuasa, sekarang ginilah teman-teman. Ya. Andai kata ya, teman-teman dengar kabar, ya, terutama mitra-mitra saya, terdengar kabar Ipo Santosa kelaparan, nggak punya uang untuk makan. Apa yang terjadi? Saya yakin alumni seminar saya, pembaca buku saya, dan mitra-mitra saya pasti gantian kirim makan ke rumah saya. Betul, betul. Ini cuma seorang Ipo Santosa yang nggak jelas siapa. Tapi orang-orang yang pernah belajar sama saya nggak rela lihat Mas Ipo kelaparan. Pasti gantian kirim makan. Apalagi Rasulullah, nggak mungkin beliau kelaparan. Pertama, beliau juga mampu. Kedua, juga sahabat tidak mungkin membiarkan beliau lapar. Tapi memang beliau sengaja memutuskan untuk lapar. Makanya ada hadisnya mengatakan kami adalah kaum yang lebih sering lapar ketimbang kenyang. Buat apa lapar? Agar muncul perasaan menghamba kepada Rasulullah, kepada Allah. Jadi Rasulullah pengen seperti itu, muncul rasa menghamba itu. Kalau lapar kan kita lebih khusyuk kan. Kalau kenyang tuh kita sering lalai. Satu, kedua kesehatan, ini fadilahnya bagus. Ada seorang peraih Nobel ya mengatakan kayak itu the power of hunger, ya kekuatan lapar itu ternyata membunuh sel-sel yang jahat di tubuh kita. Jadi puasa itu bagus. Dua, untuk kesehatan. Yang ketiga, beliau juga berusaha merasakan ya apa yang dirasakan oleh orang-orang susah, orang-orang yang kelaparan. Tiga ini tujuannya, tiga fadilahnya. Ya, jadi beliau yang memang memutuskan untuk lapar. Ya, kalau asli nggak mungkin lapar, uang hartanya sebanyak ini kok. Dan teman-teman kalau cek lagi ya harta yang berikutnya apa itu dari ghanimah. Ghanimah itu 1/5 teman-teman. Dari fai 1/5 juga. Itu nilainya berapa? Triliun teman-teman. Apa mungkin orang punya harta triliun kelaparan? Ya nggak mungkin gitu. Uang harta perdagangan tadi aja udah puluhan miliar. Ya, ini bahkan salah satu hadis riwayat Muslim ya. Rasulullah itu pernah berada di atas bigal berwarna putih. Jadi ada banyak bigal ya. Bigal itu kuda yang udah dikawin campur gitu. Ya, dan ini hadis riwayat Muslim. Dan satu ini bigalnya bagus banget, pemberian dari Farwah bin Nafasa. Ya. Jadi ada harta dari perniagaan, ada juga harta yang diberi oleh orang-orang yang kagum sama beliau, ya, orang-orang yang menjadi pengikut beliau. Ada yang pengikutnya sahabat, ya, ada juga yang bukan Muslim, ya, tapi kagum sama Nabi. Nah ini ngasih hadiah banyak banget, ya. Nah ini beberapa harta Nabi. Jadi nggak tabu ngomong harta. Bahkan termasuk teman-teman nanti cek ya surah Mujadilah ya 12-13. Itu sahabat kalau mau ketemu Nabi harus sedekah dulu. Ya, jadi harus sedekah dulu. Itu Al-Qur'an yang ngomong. Jadi disaring orangnya. Dan di surah yang lain disampaikan bagaimana sahabat-sahabat itu ngantri pengen dapat makanan dari rumah Rasulullah. Jadi siapa bilang rumah Nabi itu kelaparan? Jadi sahabat itu ngantri sampai ayatnya turun. Jangan kalian nunggu di situ. Jangan kalian nunggu masakan. Pulang. Ayat yang ngomong. Ayat yang ngomong bukan saya yang ngomong. Jadi siapa bilang Nabi itu kelaparan gitu? Nabi memang memutuskan untuk lapar. Ya, jadi bukan karena susah ekonomi. Ya. Nah, ini yang kita mesti pahami benar-benar. Coba bayangkan dengan jernih. Bagaimana mungkin orang 25 tahun berdagang tapi tetap miskin? Masuk akal nggak kira-kira? Ada orang Cirebon, ada orang Depok, ada orang Purwokerto, ada orang Sidoarjo, orang Makassar, orang Jambi, orang Pekanbaru. Dagangnya jujur, sungguh-sungguh, mau belajar. 25 tahun tetap miskin. Ada nggak kira-kira? Mana ada? Orang kalau dagangnya jujur, gigih, 25 tahun, insya Allah pasti kaya. Ini logika nih.
Coba jernih, coba mikirnya. Mana ada orang dagang 25 tahun tetap miskin? Apalagi nikah sama orang yang lebih kaya. Khadijah, makin kaya. Dagangnya sampai keluar negeri, bro. Sampai Syam, Bahrain, kota-kota sekitarnya, negara sekitarnya. Dr. Syafiantonya mengatakan, perjalanan waktu itu, ya karena menempuh padang pasir, nggak ada Google Maps, ya nggak ada Gojek, ya nggak ada Grab, dan seterusnya, itu sekali jalan 1,5 bulan, teman-teman. Coba pakai nalar kita, pakai sedikit aja nih nalar kita, nggak usah banyak-banyak, dikit aja dipakai. Bagaimana mungkin perjalanan dagang yang 1,5 bulan itu cuma membawa harta yang nilainya cuma 10 juta, 20 juta, nggak mungkin. Jadi kalau perjalanan dagang itu 1,5 bulan, kemungkinan harta itu miliar. Ngapain jauh-jauh sampai 1,5 bulan cuma bawa harta 15 juta, 20 juta? Nggak cengli, nggak nyucuk. Ya. Nah itu salah satu bukti kekayaan Nabi. Jadi dagangnya 25 tahun, perjalanan juga jauh, terus menikah juga dengan pengusaha yang lebih kaya. Ya. Jadi kakek Nabi itu dagang, Abdul Muthalib. Paman-paman Nabi rata-rata dagang. Ya, nggak semua, tapi hampir semuanya dagang. Ayah Nabi juga dagang, Nabi dagang, istri Nabi dagang. Menantu Nabi, Utsman, dagang juga. Menantu Nabi bukan hanya Ali, Utsman juga pernah. Ya, bahkan 2 anak Nabi dinikahin sama Utsman. 1 dinikahin, setelah ini meninggal, nikah lagi yang berikutnya. Makanya Utsman dikenal sebagai 2 cahaya. Ya. Menantu Nabi dagang. Mertua Nabi Abu Bakar dagang. Dagang semua loh ini. Pengganti Nabi Umar dagang juga. 4 khalifah 3 dagang. 10 orang dijamin masuk surga, 8 dagang. Penyebar agama Islam di Nusantara siapa? Pedagang. Ada teori dari Maroko, teori dari Yaman, teori dari Gujarat, teori dari Tiongkok. Macam-macam teori, tapi semuanya sama. Dagang, jalurnya perdagangan. Bukan penaklukan. Ya. Nah, ini sedikit bukti, ya. Coba saya sapa lagi beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Kiai. Naik turun ini ya. Tapi saya mendengarkan semua yang disampaikan melalui YouTube tadi ketika nggak bisa masuk pakai Zoom ya. Silakan Kiai. Ya. Oke, teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tadi kekayaan sudah disampaikan oleh Mas Ipo, Nabi itu bukan orang miskin, orang kaya. Karena orang miskin itu nggak bisa ngasih. Yang bisa ngasih adalah orang yang punya. La yu'til fakir. Ya, jadi orang fakir la yu'ti. Orang fakir itu nggak bisa ngasih. Orang fakir ilmu nggak bisa ngasih ilmu. Orang fakir harta nggak bisa ngasih harta. Nah, kalau kita ada kewajiban zakat, berarti kan kaya. Nggak bisa orang miskin bisa berzakat. Kewajiban kita bukan mustahik, kewajiban kita adalah berzakat. Berarti umat Islam itu didorong ya untuk kaya. Tadi udah sampaikan Nabi Muhammad SAW itu mas kawinnya saja itu ya 20 unta kan, ya. Dan itu yang muda-muda. Kalau dihitung itu uang ya harga mungkin berapa sekarang unta 15 juta. Itu bisa 1 miliar ya. Dan itu kaya. Saya pikir menghormati perempuan, mas kawinnya 1 miliar, bukan seperangkat alat sholat. Nah itu kan 100.000 atau 200.000 yang cakep lah 1 juta. Ini kan nggak 1 miliar. Jadi keluarga perempuan tuh merasa dihormati ini kan gitu. Jadi kaya Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun kawin dengan orang kaya seperti Siti Khadijah, tidak berarti Rasul menyandarkan. Jangan dikira kekayaan Rasul itu dari Siti Khadijah. Rasul itu punya warisan dari bapaknya, itu punya di Buhaira, ibunya yang sebelahnya Mekah itu tanah-tanahnya banyak aset Rasulullah SAW. Kalau kita mengaca kepada Utsman bin Affan itu kekayaannya ya 2 triliun lebih dengan banyaknya emas ya, ini berapa 30 juta dirham, 30 juta dirham, 150 dinar, 150.000 dinar. 1 dinar itu 4,5 gram. Sekarang 1 dinar itu 1 gram 1 jutaan. Ada unta 1.000 ekor ya. Dan Sayyidina Utsman itu adalah orang yang terkaya. Nah, bukan kita ini yang dilarang, bukan kaya. Yang dilarang itu adalah mencintai harta. Jadi Nabi kaya tapi zuhud. Jadi Nabi punya kekayaan itu 1.217 kilo ya, gram emas. Tapi sedekahnya berapa? 1.251. Jadi lebih daripada kekayaannya. Jadi Nabi kalau dikatakan orang miskin, Nabi itu dulu ketika menggadaikan baju perangnya sampai tidak ditebus, sampai wafat kepada orang Yahudi. Ishtara ta'aman wa rohanahu dir'amin hadidin itu,
yang menjadi dalilnya rahen gadai, itu bukan Nabi bukan untuk Nabi, tapi ada seorang ibu bersama anaknya minta makanan, Nabi nggak punya makanan, datang ke orang Yahudi dan Nabi menggadaikan untuk membantu. Jadi Nabi punya harta banyak tapi hidupnya adalah zuhud. Jadi kalau kita miskin ya, kemudian kita hidupnya sederhana, itu bukan zuhud, itu melarat namanya ya. Jadi orang zuhud itu uangnya banyak, kekayaannya banyak tapi hidupnya tidak mewah-mewahan. Ini yang dikenal dengan hadisnya yang banyak diceritakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kekayaannya berapa? Itu kekayaan saat wafat ada 250.000 dirham, ada 15 jutaan kalau dirupiahkan ya. Jadi ini riwayatnya Ibnu Katsir tentang sahabat Nabi yang kaya. Jadi di sahabat-sahabat Nabi ini, Bapak Ibu sekalian, diperintahkan kaya. Cuman dengan cara seperti apa mendapatkan kekayaan. Tadi disampaikan oleh Mas Ipo, bagaimana cara kita ini bisnis yang cepat kaya. Ya, kita ada modal, ada kaya ini satu, ada kaya harta, ada kaya hati. Kalau kaya harta tentu memang banyak hartanya. Ada kaya hati itu adalah orang yang merasa cukup, yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang harus ditanamkan dalam diri kita. Jadi kita tidak kemana-mana itu minta-minta, tapi iffah itu faliyasta'fif, menjaga harga diri, tidak minta-minta. Kalau diberi dikasih, tapi jangan minta. Itu prinsipnya. Jadi orang Islam kaya hati itu meskipun nggak punya. Saya sering sampaikan sekarang mungkin banyak terkena dampak nih Ustadz yang biasa ngisi pengajian imam rawatib. Tapi ketika keluar rumah dia tetap perlente, pakai parfum kayak orang kaya kan. Padahal di rumahnya belum tentu ada gas untuk masak, belum tentu ada beras. Tapi dia iffah. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kepinginnya kita ya ghaniyun fil nafsi wa ghaniyun fil mal, kaya jiwanya, kaya hartanya. Nah, kita sekarang gimana cara kaya hartanya? Nah, cara kaya hartanya ya ngikuti cara Rasulullah SAW berbisnis. Apa cara Rasulullah berbisnis? Yang pertama adalah predikat Nabi, al-amin, yang terpercaya. Jadi ada modal sosial, ada modal uang. Jadi ada financial capital, ada social capital namanya. Jadi kalau social capital itu yang utama sebelum financial capital. Orang berpikir saya punya berapa modal saya, uang saya nggak punya. Dianggap uang itu adalah modal yang utama. Bukan, modal yang utama adalah sosial. Sosial itu apa? Kepercayaan. Maka Nabi disebutkan al-amin. Kalau saya bisnis memangnya dengan Bapak Ibu sekalian, kira-kira apa yang saya akan lakukan pertama kali kepada Ibu? Menilai Bapak Ibu bisa diajak bisnis atau enggak? Bapak Ibu bisa dipercaya atau tidak? Nah, itu modal yang pertama. Kalau sudah dipercaya, apapun orang akan bisa interaksi dengan baik dan bisa memberikan dengan baik dan bisa juga memberikan profit dengan baik. Maka Nabi ketika dulu masih kecil, Nabi itu sudah mengembala kambing. Dari pekerja, Nabi itu kemudian Nabi apa? Jadi menjadi manajer finansial manajer, jadi fund manajernya. Dulu itu sebelum ada seperti bank seperti sekarang, orang-orang Mekah itu menitipkan uangnya kepada Nabi. Jadi berperilaku sebagai bank. Bank itu kan nitip uang, kemudian disalurkan. Jadi Nabi itu setelah menjadi pekerja, Nabi itu naik menjadi supervisor dan menjadi fund manager. Jadi Nabi ketika itu juga sudah bisa mengumpulkan orang-orang yang membutuhkan dari hewannya itu pakannya. Nabi mengkoordinir itu. Dan orang-orang yang punya uang banyak dikumpulkan di Nabi. Bisa dibuka dalam sejarah bagaimana melacak tentang keuangan ya di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu Nabi itu menjadi manajer. Bagaimana Nabi dipercaya oleh Siti Khadijah bekerja sama ya bisnis ke Syam. Tadi sampaikan oleh Mas Ipo itu ini bukan hanya di Jakarta, Bung. Ini bukan hanya di Mekah, Bung. Tapi sudah luar negara bisa dibayangkan Syam itu sekarang Syria, Yordan, Palestina itu dulu adalah satu negara namanya Syam. Bisa dibayangkan dari Mekah sekarang ke Syria. Anak umur 13 tahun bersama dengan Abu Thalib. Sekarang kita umur berapa? Kita bisnisnya mau lintas provinsi aja sulit. Gimana mau lintas negara? Jadi itu dulu punya visi global Nabi Muhammad SAW untuk berbisnis. Tetapi itu Nabi sudah dipercaya. Maka Siti Maisarah ketika menemani Nabi Muhammad SAW ke Syam terkaget-kaget. Kenapa? Dagangan Rasul itu bagus. Nabi itu jujur. Jadi ketika Nabi datang berebut orang untuk membeli di zaman itu. Nah, itu Nabi belum sebagai Rasul untuk mempunyai predikat sebagai Al-Amin.
Dan di situ yang menciptakan sebagaimana akad kita, namanya akad murabahah. Berapa belinya, berapa keuntungannya. Di sini menurut saya penting Bapak Ibu sekalian, penetapan harga. Ketika ini kita sepakati untuk maslahah, ya ditetapkan aja harganya. Ini saya belinya sekian, Anda untungnya sekian. Tidak perlu menjelek-jelekan punya orang lain. Tidak perlu juga kita mengkat ya barang orang lain. Tidak perlu seperti ihtikar, menimbun. Itu kan ngekat punya orang lain, sehingga di pasaran itu sedikit barang, kemudian kita bisa menaikkan harga. Tidak boleh. Nabi itu jujur, nih punya saya belinya sekian, saya akan jual sekian. Saya belinya 50, saya jual 60. Saya belinya 200, saya jual 250. Silahkan, nggak usah berebut soal harga. Rezeki dari Allah. Orang percaya kepada Anda, ya tentunya orang akan membeli kepada Anda. Itu yang pertama adalah modal sosial itu. Kepercayaan itu yang pertama. Kemudian yang dilakukan oleh Nabi adalah etika. Ya. Etikanya Nabi lakukan dengan baik. Coba kita lihat Bapak Ibu sekalian. Kalau orang yang sudah kaya sekarang, ya, bagaimana pelayanan dari perbankan umpamanya premium, dilayani nggak perlu ke bank, didatangin ke rumahnya. Bagaimana cara kita menyambutnya? Ya, itu kan dilakukan oleh bank. Kita punya nggak, Pak? Punya apa? Selain kita jujur, ya kita santun, senyum, nyapa. Jadi kepada orang lain bukan karena untuk profit semata. Memang bisnis itu mendapatkan profit, tetapi masing-masing merasa diuntungkan. Apa? Pelayanannya baik. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah harganya sama, barangnya sama, yang membedakan apa? Etikanya. Bahkan rela beli lebih mahal karena etikanya lebih bagus. Nggak apa-apa saya beli di situ. Kenapa? Enak kan kok pelayanannya. Mungkin bagi orang-orang yang masih keterbatasan keuangan, cari yang lebih murah. Tapi bagi orang tertentu, dia akan mencari yang lebih nyaman. Maka Nabi melakukan etika, namanya akhlak. Jadi nggak cukup syariah. Ya memang orang mau masuk ke pasar bisnis itu harus ngerti tentang jual beli, halal haramnya. Ya itu makanya di kita ini kan banyak teman-teman ustadz bergabung di dalamnya. Insya Allah memberikan musyawarah, memberikan sharing. Ustadznya bukan hanya satu ya. Di situ ada ya, tiba di dalam mungkin keliru, tapi Tuhan bisa mengingatkan seperti itu. Nah, kita harus tahu tentang hukum itu. Tapi selain hukum, etika, gimana pelayanan yang baik, bagaimana kita menyambut orang untuk berbisnis dengan kita itu yang baik yang kita lakukan. Nah, setelah itu kita bicara profit. Nabi mengatakan saya beli 50, oke, saya jual 60. Orang rela kok mau beli 10. Itu disebut dengan sekarang yang dipakai 90% lembaga keuangan namanya murabahah. Jual beli, saya beli sekian, lalu saya jual kepada Anda sekian, untungnya sekian. Nah, itu adalah bagian dari kejujuran kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita pastikan untuk dapatkan kekayaan itu dengan cara baik. Dan kita jangan terlalu cinta harta. Kita cinta kepada Allah, harta yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka syaratnya bisnis pertama adalah ikhlas itu ya. Syaratnya bisnis itu ikhlas karena Allah bawa kami ingin menolong dari bisnis ini. Dari yang surplus ke tempat yang minus. Niatnya lurus, ingin membantu orang. Saya dapat rezeki, yaitu dari Allah Subhanahu wa taala, seperti kita ibadah dapat pahala ya dari Allah. Ikhlaskan dari surplus kita sediakan ke minus. Yang minus, kita memberikan yang lain. Kita dengan cara kerja sama orang lain, saya ingin memberikan manfaat bagi orang lain. Karena hadis katakan khairun nas indallahi anfa'uhum linnas. Yang sebaik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Saya bermitra ingin beri manfaat. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita berperilaku jujur, niatin dakwah. Saya ini dakwah. Kenapa? Di tengah orang berjibaku dengan kebohongan untuk mendapatkan harta. Dengan cara menipu untuk mendapatkan harta. Saya ingin tunjukkan dengan cara lurus ini saya bisa mendapatkan harta. Itu. Dan yang ketiga tentu Bapak Ibu sekalian, yang terpenting ini dalam bisnis kita rahim. Falyasil rahimah. Ayub satolahu fi rizki wa ayyun sya'lahu fi asari falyasil rahimah. Yang ketiga pastikan kita untuk menjadi satu rahim. Ini sekarang ada 1000 lebih. Ya. Ada yang di YouTube saya tadi buka udah 3000 lebih, yang live hampir 4000-an. Lalu ada yang masih WA nggak bisa masuk. Nah, ini apa? Silaturahim kita lebar. Makin banyak silaturahimnya, makin banyak rezekinya. Itu Allah janjikan. Sekarang dibuktikan dengan apa? Jaringan kita.
makin banyak jaringan kita, makin bagus jaringan kita, makin banyak pelanggannya. Ketika saya tadi nggak bisa masuk ya, kenapa? Naik turun sinyal saya berpikir kemana nih saya? Tetrik pakai HP saya lebih stabil daripada saya pakai namanya IndiHome. Udah, akhirnya apa? Kita nyari jaringan yang bagus. Nah, ya faliyasil rahim itu adalah jaringan. Gimana kita bisa menjaring satu yang lain, untuk apa? Kemanfaatan silaturahim dengan kita. Inilah Bapak Ibu sekalian, syarat 3, ikhlas kita, lalu kita niatin dakwah, lalu kita niat silaturahim, Allah akan tingkatkan derajat kita di mata Allah. Kalau udah cinta sama kita, mudah semua. Makanya ketika kita berbisnis, pastikan bisnis kita yang tidak menghalangi, tidak mengganggu dari cara kita ibadah. Pastikan itu. Kalau ibu bapak sekalian punya bisnis yang sekarang masih mengganggu ibadah, mungkin pelan-pelan. Saya tidak minta langsung potong ya banting setir, tidak. Tapi bapak pelan-pelan bagaimana mencari rezeki dari Allah yang tidak mengganggu terhadap ibadah kita. Bahkan cari barangkali bisnis yang bisa mendorong orang lain sehat untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan hanya halal dalam arti pendapatannya, tetapi kita juga bisa mendorong pada kebaikan di dunia ini. Untuk apa? Kita di akhirat kelak. Kemudian baru kita berikutnya banyak ya mendekatkan diri kepada Allah. Jalannya rezeki itu Bapak Ibu sekalian ada 3 jalan. Minimal 4 yang untuk kita bisa lakukan. Yang pertama ada rezeki selama hidup kita adalah rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha. Yang ada yang melata di muka bumi, Allah pasti kasihkan rezekinya. Kalau udah nggak ada rezekinya, dia wafat. Itu yang pertama. Ini nggak ada bedanya yang satu yang lain. Ada yang pokoknya hidup dapat rezeki, tapi dia nggak banyak. Tapi ketika yang lebih banyak, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Kita perlu menjelajah maksud saya. Kita perlu menjelajah ke mana? Ke Syam, ke mana? Ke provinsi mana? Ke teman. Itu menjelajah kita. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Memakan rezeki kita yang banyak. Artinya kita bisa mendapatkan yang banyak dengan kita menjelajah ke tempat-tempat itu. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, kita ini takwa kepada Allah. Yang kita lakukan sesuai dengan perintah Allah. Yang kita jalani adalah sesuai dengan yang Allah gariskan kepada kita. Tidak ada kesepakatan kita. Ya, karena apa? Bisnis itu antarodin. Bisnis itu saling ridho. Jangan sampai di antara kita merasa yang disakiti. Ada yang merasa kita dijelekan. Ada yang merasa kita disalib ya. Dengan tanpa sopan disalib, pasarnya diambil. Itu ya. Jangan sampai. Harus antarodin. Orang yang membeli juga ridho. Dan juga yang menjual adalah ridho. Oma yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa kepada Allah akan memberikan solusi apa yang terjadi pada kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki tanpa kita duga. Tanpa lihat ada orang telepon minta bagi kita, ada order sekian, ada jalan teman ngajak bisnis. Itu tanpa diduga. Ada yang kita bikin master plan, bikin planning, bikin rencana, ngubungin sana sini, tapi nggak goal, mentok sana mentok sini. Nah, kenapa? Allah belum membuka, belum makhraja. Tapi ketika Allah buka, kita nggak berencana, Allah yang merencanakan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita menjadikan orang yang takwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan jalan keluar, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki tanpa diduga. Tapi ingat, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Orang yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Itu paling tingginya. Jadi kita dengan tawakal kepada Allah, kita dicukupkan. Tawakal itu apakah diam saja? Tidak. Lau annakum tawakkalu haqqa tawakkulhi la razaqakumullahu. Kalau Anda tawakal dengan tawakal yang benar. Ada orang yang tawakal tidak benar, Pak. Ada. Kenapa? Diam diri. Santai nunggu di calling. Nunggu diajak teman. Kalau tawakal yang benar bukan begitu. Tawakal yang pertama cali toiri. Seperti burung. Dicontohkan oleh Rasul ini. Kama cali toiri seperti burung. Yaudu khimar wa tarbitona. Khimasan, pada hari dia lapar, ngoceh nasi, burung nggak tinggal diam di sangkarnya, tidak tinggal diam di tempat tidurnya. Nggak ada burung yang bangunnya terlambat, nggak ada burung yang tidak keluar dari tempatnya. Sakit pun burung itu keluar. Bagaimana
Kalau kita ngelihat seperti burung makannya di ikan di laut, dia bisa ngambil ke laut, dia dibawa untuk memberikan kepada anaknya ya. Bagaimana burung itu menjelajah dari satu tempat ke tempat yang lain, di satu area ke area yang lain. Yaudhu khimason wa taruhu bitona. Pulang sudah kenyang. Itulah kalau kita memaknai tawakal, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada dua prinsip dalam tawakal. Yang pertama adalah kita berupaya sungguh-sungguh. Jangan berhenti sampai mentok. Filosofinya seperti Siti Hajar mencari air untuk Nabi Ismail. Kalau ibu sudah bisa mengikuti Siti Hajar, itu sudah maksimal pada saat berupaya. Apa? Mencari air. Mencari air dari sofa ke marwah, dari marwah ke sofa, sofa ke marwah, marwah ke sofa. Bolak-balik Bapak Ibu sekalian. Kalau hitung-hitungan akal, 2 kali saja bolak-balik sofa marwah itu udah berhenti. Kenapa? Ya sudah ngelihat di sofa nggak ada orang, nggak ada air, balik ke marwah nggak ada orang yang lewat bawa air dan tidak menjumpai sumur atau sungai. Berarti kan udah selesai, udah cari kok. Tapi kenapa sampai 7 kali Bapak Ibu sekalian? 7 kali. Untuk apa? Memastikan bahwa upayanya sungguh-sungguh. Itulah filosofi kita berupaya dalam bisnis kita. Jangan pernah kita patah hati. Tapi ingat, ketika itu Allah kadang-kadang tidak memberi pada saat bolak-balik sofa marwah. Dari mana? Dari kaki Nabi Ismail yang menendangkan ke tanah dan nyumber air Zam-Zam yang sampai sekarang beribu-ribu liter itu, berjuta-juta liter, nggak pernah kering. Di sana tidak ada hujan, tapi nggak pernah kering air Zam-Zam. Yang itu paling baik sedunia. Allah memberikan gambaran hal ini pada saat kita berupaya kadang-kadang tidak mendapatkannya. Disitulah tawakal. Udah berserah diri kepada Allah. Udah 7 kali bolak-balik sofa marwah. Nggak dikasih juga. Allah memberikan dari jalan yang lain. Min haitsu la yahtasib. Ya tawakal. Allah cukup karena sudah berupaya kanan kiri. Ya, sudah ke balik. Allah memberikan jalan yang lain. Itulah Allah memberikan air Zam-Zam yang mencukupi untuk kehidupan Nabi Ismail dan Siti Hajar dan keluarganya, bahkan untuk kita semua sekarang. Itulah haqqo tawakkulihi, tawakal yang kita maknai. Bukan tawakul, bukan diam. Tawakul taqa'ud. Ya, tidur-tiduran saja bahasa Mas Ipo tadi itu. Apakah hanya rebahan Nabi itu kaya? Kagak. Sayyidina Utsman apakah rebahan? Tidak. Abdurrahman bin Auf yang kaya seperti itu apakah rebahan saja? Tidak. Ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa apa-apa. Orang kaya raya, saudagar di Mekah, barangnya ditinggalkan semua. Nyampe di Madinah oleh Abu Ubadah ditawarin, mau nggak harta saya ini separuhnya buat Abdurrahman bin Auf? Karena dia orang kaya. Kenapa? Orang Ansor itu, ini mumpung lagi bulan Muharram hijrah, orang Ansor tidak pergi dari tempatnya, tetapi dia menyambut baik orang-orang Muhajirin. Yuhibbuna man hajar ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ia senang orang-orang yang hijrah ke Madinah. Mengutamakan mereka melebihi dirinya meskipun dirinya butuh. Ditawarin separuh dari kekayaannya Abu Ubadah. Ditolak oleh Abdurrahman bin Auf. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Minta di mana ada pasar. Ditunjukkan ada 3 pasar itu di Madinah. Ada 3 pasar itu sistemnya semuanya pakai apa pajak ya. Ada ketika ditimbang itu dikurangin. Akhirnya apa? Mengusulkan Abdurrahman bin Auf itu untuk apa? Bikin pasar. Menciptakan pasar. Dan pasar itu tidak lagi mengurangi timbangan. Pasar itu juga tidak diambil pajaknya. Bahkan orang kalau beli dikasihin bonus. Maka dengan sendirinya orang-orang yang di pasar tempat lain itu datang ke pasar yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW bersama dengan Abdurrahman bin Auf itu. Jadi ibu bapak sekalian bisa diambil dari ini, kita harus menciptakan pasar. Pasar yang logis, pasar yang jujur, pasar yang baik. Maka dengan kebaikan yang kita berikan, tidak usah kita jelek-jelekin yang lain. Dengan sendirinya pelanggan akan datang kepada kita. Itu cara Nabi berbisnis. Cara Nabi yang kita lakukan strategi cara bisnisnya. Tidak serta-merta karena ini kita ngikutin Rasul, kita tidak pakai pola, kita tidak pakai strategi. Yang penting tidak merusak pasar orang,
tidak juga Bapak Ibu sekalian melukai orang, juga tidak merendahkan orang lain. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Silahkan diberitakan itu. Dengan cara kita memberikan kejujuran, maka orang akan tertarik dengan kita. Itu cara Nabi berbisnis. Jadi tidak boleh menimbun, tidak boleh curang, tidak boleh riba, tidak boleh maisir, tidak boleh gharor. Ketika Nabi datang ke pasar, lalu ada orang menjual yang di bawah basah, yang di atas kering, yang kelihatan oleh Nabi dilihat ke dalam, disurvei. Ditanya Nabi, kenapa ditaruh di bawah? Ya karena basah. Kenapa nggak taruh di atas biar orang tahu? Jadi tanya karena gharor di dalamnya. Jadi kita yang tidak boleh adalah gharor itu. Kita ngikuti bisnis Nabi. Modal sosial paling penting daripada modal finansial. Kalau sudah dipercaya kita ini oleh masyarakat, modal itu berlebihan. Modal itu kita sampai nggak bisa nerima. Kalau sudah dipercaya, kita bisa memberikan untung yang baik, bisnisnya baik, maka yang memberikan pembiayaan akan banyak. Tapi kalau kita curang, siapa yang akan memberikan pembiayaan kepada kita? Sekarang kita bisa fintech, kita sekarang juga bisa crowdfunding, sekarang kita bisa musyarakah, joint venture, banyak sekali model-model. Orang banyak punya duit, sekarang bingung cara bagaimana membisniskannya. Kalau ada yang jujur, profitnya bagus, pasti banyak yang datang kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ketika kita berbisnis untuk memudahkan kita mendapatkan untung yang banyak adalah kita juga berdoa kepada Allah. Jadi pintu rizki itu Bapak Ibu sekalian, jangan diketuk dari bawah, tapi diketuk dari langit. Apa pengetuk langitnya, Ibu Bapak? Ya, banyakin itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin istighfar. Nabi tidak pernah kurang pagi dan sore itu 100 istighfar. Itu penggabungan antara upaya. Upayanya tetap harus semat, tapi juga istighfar. Istighfar, Ibu Bapak sekalian, jangan lupa, dan juga jangan lupa banyak baca sholawat. Ketika setelah baca-baca sholawat, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, setiap Jumat itu baca surat Kahf, surat Al-Waqi'ah. Kalau surat Kahf itu untuk kesenangan diri. Kalau baca surat Yasin untuk orang yang mati. Semuanya baik. Tapi kalau kepengen kaya, jangan lupa baca surat Al-Waqi'ah. Baca itu. Setiap Jumat, Bapak Ibu sekalian. Kemudian setelah sholat, jangan lupa doa Rasulullah SAW. Mengapa Rasulullah itu kaya? Apakah pernah miskin, Pak? Ya pernah. Seperti Nabi lapar, minta sampai minjem mamanya kepada sahabatnya. Pernah Nabi lakukan itu. Tapi bukan karena nggak punya sama sekali, tapi sering diberikan kepada orang lain, dirinya sampai berkekurangan. Itu cara Nabi memberikan teladan pada saat miskin seperti apa kita hidup, saat kaya seperti apa. Nah, kepengen kaya lagi juga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa baca doa Nabi Muhammad SAW. Allahumma inni as'aluka ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa karim. Saya ulang lagi, ini sering dibaca pada saat Ramadan. Allahumma inna nas'al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta petunjuk al huda wat tuqa, dan minta ya Allah diberikan kami yang bertakwa. Wal afafah, dan menjadi orang yang menjaga harga diri, tidak peminta-minta. Wal ghina, diberikan kekayaan ya Allah. Itu permintaan kita kepada Allah, dan mohon ridhonya dan dijauhkan dari seluruh murka Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau punya hutang, ini dulu ada seorang sahabat punya utang dan kerja di masjid. Kenapa? Di luar udah nggak ada jalan kemana-mana, udah utangnya kebanyakan. Kemudian oleh Rasulullah SAW, sahabat diajari doa untuk membayar hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika ya Allah minal ajzi wal kasli wa a'udzubika ya Allah minal jubni wal bukhli wa a'udzubika ya Allah min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya minal hammi wal hazan, dari kita sumpek dan susah. Wa a'udzubika ya Allah minal ajzi wal, mohon lindung ya Allah dari kita ini jadi orang yang lemah dan pemalas. Wa a'udzubika ya Allah minal jubni wal bukhli, jadi pengecut dan kikir, pelit. Wa a'udzubika ya Allah, mohon lindung ya Allah min ghalabatid dain, dari kelilit utang, kebanyakan utang. Wa qahrir rijal, dan dalam tekanan-tekanan orang lain. Baca oleh Rasulullah SAW. Silahkan diamalkan Bapak Ibu sekalian.
yakini itu pasti benar karena Rasulullah SAW. Jadi nanti tingkat keyakinannya akan terbukti. Jangan berhenti untuk mengamalkan sampai itu benar-benar terbukti. Mudah-mudahan bermanfaat, Mas Ipo. Kita sumbang saran sedikit, ilmu yang saya miliki, mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Kita sambung silaturahim pada berikutnya. Mudah-mudahan menjadi orang yang smart, semangat bisnis, tapi jangan lupa kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang punya rezeki. Oh ya, saya terakhir menyampaikan, jangan lupa salat duha. Kan doanya tuh in kana rizqi sama ifanzilhu wa in kana fil ardi fa akhrij wa in kana ba'idan fa qurribu wa in kana mu'sinan fa yassirkan. Kalau ada di langit turunkan, di bumi dikeluarkan, kalau jauh didekatkan, kalau sulit dimudahkan. Jangan lupa. Jadi kita harus kombinasi antara usaha manusia dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan ya guru kita, Kiai Khalil, mudah-mudahan selalu sehat ya, Allah curahi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya, sehingga kita sedikit banyak bisa kecipratan ilmunya, kecipratan berkahnya. Sekali lagi terima kasih Kiai. Izin saya sambung materinya. Ya, teman-teman yang masih semangat coba kasih 2 jempol ke saya boleh? Gerakkan 2 jempolnya boleh? Yang kenceng geraknya. Saya mau cek di layar ini. Iya, teman-teman di YouTube juga kasih jempolnya yang banyak. Mantap, aman terkendali ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi ini ya, saya pengen apa ya? Mungkin kalau disebut menyangkal, ya menyangkal gitu ya. Bagaimana kisah Nabi itu selalu dipotretnya miskin terus. Nah, gini loh teman-teman. Nabi kita ini memang Nabi akhir zaman. Jadi semua potret itu punya. Pernah miskin, pernah kaya. Pernah bujang, pernah nikah. Pernah monogami, pernah poligami. Ya, pernah jadi duda juga. Pernah kerja, pernah juga self-employed, mempekerjakan dirinya sendiri. Pernah juga jadi business owner. Ketika Nabi usia ada 37, 38, 39, itu sudah bebas finansial. Ya, makanya bolak-balik ke Gua Hira. Coba logika kita mengatakan, coba dipikir sebentar. Apakah mungkin beliau meninggalkan perdagangan, istri di rumah aja, beliau cuma di gua gitu? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Pasti istri sudah tercukupi nafkahnya. Ya, beliau punya kebebasan waktu, bebas finansial, makanya beliau bisa di Gua Hira tenang-tenang gitu. Nah, jadi kita lihat potret itu seimbang, jangan sepotong doang. Pernah nggak Nabi miskin? Pernah ketika jadi penggembala sebelum dagang. Apalagi ketika beliau diboykot zaman di Mekah. Ya. Nah, jadi berimbang. Kenapa? Contoh ya kayak soal gadai tadi. Memang Nabi harus kasih contoh soal gadai agar apa menjadi pelajaran bagi kita. Nabi juga pernah sholat duha dan Nabi pernah juga teman-teman baca. Saya kan ya alhamdulillah udah belasan tahun sholat duha rutin gitu. Tapi Nabi juga pernah sengaja meninggalkan sholat duha. Agar apa? Agar kita tahu sholat duha itu tidak wajib teman-teman. Ya. Jadi selama itu hidup Nabi pernah sekali juga ditinggalkan. Gitu. Nah kalau tahajud bagi Nabi wajib, bagi kita tidak wajib, sunnah. Gitu. Jadi segala contoh itu ada semuanya. Dagang pernah, jadi panglima juga pernah. Jadi anak pernah, jadi ayah juga pernah. Jadi kakek juga pernah. Ya. Nah ini komplitnya teman-teman. Nah cuma sayangnya itu saya bilang. Jadi saya tidak menafikan Nabi pernah susah, pernah miskin gitu. Tapi di Indonesia ini potretnya miskin terus. Ini bikin kita sakit hati dengarnya. Kalau teman-teman pergi ke Malaysia, saya 4 tahun di Malaysia. Potret Nabi itu seimbang, pernah miskin, pernah kaya. Coba ngobrol sama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tamatan Saudi, tamatan Mesir, ya, tamatan Qatar, tamatan Maroko. Cerita Nabi itu berimbang, pernah miskin, pernah kaya. Kalau di Indonesia enggak, miskin terus potretnya itu. Karena apa? Jemaahnya banyak yang miskin. Ya, ustadznya juga banyak miskin. Nah, akhirnya udah saling menghibur mereka, ya kan? Ya udahlah kita cerita miskin aja. Enggak gitu, teman-teman. Jadi kalau saya, mohon maaf ya, kalau ketemu orang susah, daripada saya membiarkan dia tetap susah, atau menghibur dia, oh ya orang susah nanti ada fadilah ini. Saya lebih senang kalau orang itu mau belajar sama saya, lebih senang saya orang miskin itu kita berdayakan, naik dia. Rumus saya adalah Bob K, bikin orang berdaya dan kaya. Ya, saya terinspirasi dari Bogasari. Ya, saya nggak ada hubungan apapun dengan Bogasari. Saya bukan, sekalipun nggak pernah transaksi sama Bogasari. Tapi kita belajar kan bisnis gitu. Dia jualan apa? Jualan tepung. Gimana caranya? Ya udah dia jual tepung. Tapi nah ada satu cara yang menurut saya itu menarik, bikin orang berdaya dan kaya. Apa itu? Dia latih orang menjadi pengusaha kue. Keren nggak kira-kira? Keren. Nah gitu loh maksud saya. Ya, jadi bikin orang berdaya dan kaya.
Kita dapat untung nggak? Ya dapat untung lah, masa nggak dapat untung? Tapi cara dapat untungnya gimana coba? Menjual ya, mengkondisikan orang semata-mata jadi konsumen atau jadi produsen, ya, semata-mata konsumtif atau jadinya produktif. Nah, salah satu jalan yang ditempuh oleh Bogasari ini memberdayakan orang jadi apa? Jadi produsen, jadi produktif, kan keren, gitu. Nah, sama juga kayak kemitraan yang saya bangun. Saya bisa jual pakai jaringan toko. Masya Allah kita kenal dengan toko, apa tuh ya, petinggi-petinggi di toko itu saya kenal semuanya. Jaringan ini yang cabangnya sampai ribuan itu kita kenal semuanya, kenal baik. Bahkan saya diundang training juga pernah dibayar miliaran sama mereka. Ya, tapi saya nggak pakai jaringan itu karena Pak, kita pengen bantu orang jadi pengusaha. Ya, kita pegang teguh untuk prinsip Bob K itu, ya, bikin orang berdaya dan kaya. Nah, di balik tadi nih ya kisahnya ini, saya berusaha ngambil angle-angle yang orang jarang bahas gitu ya. Nabi itu tadi guru kita Kiai Khalil sudah menyampaikan, beliau itu orangnya santun, halus, gitu ya. Jadi terkenal, udahlah jujur, ya, terus juga tampang keren gitu. Ya, jadi terkenal itu kan di mana-mana. Muhammad yang mana? Itu Al-Amin, Al-Amin, Al-Amin. Oh, yang itu yang terpercaya itu iya, yang punya uang nitipin ke dia, yang punya barang nitipin ke dia. Ya. Nabi kalau janji selalu on time. Bahkan kata guru saya, Nabi dibanding Jibril, itu Nabi lebih on time. Jibril kalah on time, coba. Teman-teman nanti coba cek ya bagaimana sejarahnya Jibril akhirnya tidak jadi datang ke Nabi, ya, tidak jadi memberikan wahyu, ketunda wahyu itu. Teman-teman silakan pelajari seperti apa. Ya. Nah, waktu itu ternyata ada seekor anak anjing ya masuk ke rumah Nabi, Nabi nggak tahu. Sehingga akhirnya Jibril nggak jadi datang. Jadi Jibril nggak telat. Jadi appointment Jibrilnya telat, Nabi nggak telat. Jadi Nabi nggak pernah telat gitu. Ya. Nah, ini kan kisahnya sangat populer ini. Satu. Kedua, ketika beliau jadi pedagang sebelum jadi nabi gitu ya, itu juga orang telat ditungguin. Jadi nabi nggak pernah telat, tapi kalau orang telat ditungguin. Pernah yang kasusnya itu 3 hari ditungguin nabi. Begitu orang itu datang, kemana aja engkau? Aku risau dia. 3 hari kan, aku lupa. Kata dia, waduh kacau banget. 3 hari lupanya coba. Nah, jadi nabi tidak pernah telat, tapi kalau orang telat ditungguin sama dia. Masya Allah. Nah, kabar seperti ini kedengaran sama salah satu orang terkaya di Mekah. Pengen tahu kan? Apa iya sih dia orangnya sehebat itu, sebaik itu, ya, sesantun itu. Akhirnya dikirim ke utusan ya untuk dagang bareng sama seorang Muhammad muda waktu itu. Karena benar orangnya santun, jujur, gigih, ya, kalau dagang tuh untung berkali-kali. Ustaz Abdi Maki cerita sama saya, ya. Jadi kalau ibaratnya zaman sekarang ini ibarat ya teman-teman ya, tapi nggak sama, ya. Jadi kayak Nabi itu bawa barang dari katakanlah dari Jakarta, bawa tuh barang itu dibawa sampai Cimahi, sampai Bandung, gitu. Bawa lagi sampai Tasik. Nah, barang dari Jakarta dan Bandung ini dijual lagi di Tasik. Terus balik lagi tuh, misalnya, ya ini analogi gitu, nggak sama. Nah, terus dari Tasik tadi dijual lagi tuh barang dari Tasik dijual di Bandung, ya. Barang dari Tasik dan Bandung dijual lagi di Jakarta. Jadi gitu, jadi sekali jalan tuh untungnya berkali-kali. Wah, ini keren ini, ya. Akhirnya pengusaha ini tertarik, ya, pengusaha wanita, ya. Akhirnya mereka menikah, namanya Khadijah. Nabi kaya karena perniagaannya, kaya karena pernikahannya, terus karena kenabiannya. Kenapa jadi Nabi kaya? Karena 1/5 ghanimah itu haknya Rasulullah. Tapi Nabi tidak pernah ngasih buat dirinya, bahkan Fatimah pun nggak dapat, Abu Bakar pun nggak dapat. Apa jadinya punya harta, tahu-tahu ngasih ke anak, kasih ke mantu? Waduh, kan kacau. Nah, itu sahabat semua yang mengelola yang lain semuanya. Jadi Nabi itu, Masya Allah, kalau kita ngomong kekayaannya, Masya Allah, teman-teman. Ya, oke, kita buka lagi slide yang ini yang saya akan presentasikan. Ya, insya Allah kita akan belajar sekitar 15-20 menit ke depan ya, teman-teman. Ya, nah ini potret ya Nabi. Jadi awal-awal jadi penggembala, terus berniaga, terus ada masa-masa merenung, usia 37, 38, 39 sampai 40, turun wahyu kemudian jadi Nabi, usia 40-an sampai 63. Kalau teman-teman hitung, lebih lama beliau berbisnis ketimbang jadi Nabi. Ya, dagangnya kemana? Ke Busra, Syam, Yaman, Bahrain. Ya, oke, lanjut lagi yang berikutnya. Ya, jadi dagang boleh, boleh. Kaya boleh, boleh. Ya, yang dilarang itu apa? Bukan dilarang, tapi hati-hati. Orang sering salah paham, dipikirnya dilarang. Nggak dilarang. Cuma kalau dagang itu hati-hati, kalau kaya itu hati-hati. Pasar itu penuh tipu daya. Ya. Kalau kaya itu ada juga yang lalai. Nah, jadi bukan larangan teman-teman. Ini hati-hati. Ya, agar kita hati-hati, peringatan. Terus apalagi nanti ada hisab. Mampu nggak bertanggung jawabkan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ya yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mas kawin Nabi kepada Aisyah ya, hadis riwayat Muslim itu 500 dirham ya. Lanjut lagi.
Ini kata Ustadz Adi Hidayat ya, ketika saya tanya tentang harta. Ya, tapi bukan di sini ya, ini kan di rumah Pak Din ya. Waktu itu saya tanya, saya tanya di tempat beliau di Bekasi. Saya tanya Mas Ustadz Adi soal harta, soal kaya. Ustadz Adi Hidayat bilang, lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Itu kata Ustadz Adi. Saya bilang sama beliau, Ustadz, kalau boleh nih kayak gini disampaikan ke publik, Ustadz. Oke, baik, nanti. Nah, akhirnya beneran ketika kajian di musyawarah, beliau sampaikan kalimat ini. Lebih baik kaya masuk surga daripada miskin nggak jelas. Ya. Terus Syekh Ali, almarhum, itu Desember, November, kita pernah seminar berapa kali. Ya, beliau sampaikan, masih ada rekamannya. Orang pertama masuk surga setelah para nabi, ya, jadi nabi-nabi kan masuk duluan nih. Orang yang pertama masuk surga adalah apa? Orang kaya. Namanya siapa? Abu Bakar. Wanita pertama masuk surga adalah siapa? Wanita kaya, namanya Khadijah. Ya, hadisnya ada, dan ini disampaikan ulang oleh guru kita, almarhum ya, Syekh Ali Jabir. Ya, mudah-mudahan ilmunya jadi amal jariah buat kita. Ya, lanjut lagi. Nah, saya tanya langsung teman-teman. Ya, ini saya kenapa sampaikan ini berulang-ulang? Karena saya gerak kemanapun saya pergi selalu cerita tuh Nabi miskin, umat Islam miskin, itu terus ceritanya. Sahabat miskin itu aja ceritanya. Ya, saya tanya langsung nih sama ulama-ulama kontemporer. Syekh Yusuf Kordowi, Syekh Yusuf Estes, Dr. Zakir Naik, Ustadz Noman Alikan, nggak masalah kok sama harta, nggak masalah dengan kaya juga, ya. Nah, jadi insya Allah ilmu yang kita sampaikan ya dari tadi udah 45 menit itu bisa dipertanggungjawabkan semuanya. Oke, lanjut lagi. Ya, apalagi ada hadis yang menguatkan ya, mukmin yang kuat lebih dicintai Allah. Kuat apa? Kuat fisik, kuat finansial, kuat iman, kuat amal, ya, kuat intelektual. Yang kuat lebih dicintai Allah. Ini hadis sahih kan? Terus hadis yang lain, sahih juga mengatakan apa? Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Terus ya, kalimat berikutnya ini tertuang di ayat, tertuang juga di hadis. Meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan lemah minta-minta. Ya. Kalau ayatnya bunyinya hendaklah engkau risau meninggalkan mereka dalam keadaan lemah. Ya, jadi mirip-mirip ini. Ya. Jadi kita dianjurkan apa? Kuat. Keturunan kita juga kuat. Ya, lanjut lagi. Nah, oke, layarnya balik ke saya. Terus apa solusinya? Ya, kita punya waktu sekitar 10 menit ke depan. Masih semangat belajar teman-teman? Ngacung tangannya boleh? Nah, sekarang kita berada di zaman pandemi dan mungkin sedikit resesi ya. Kita masih bersyukur ya teman-teman, kita ya alhamdulillah ya masih bisa belajar ya, ada pakai Zoom dan seterusnya. Ada seorang ulama bilang, zaman dulu ya itu orang karena solehnya luar biasa, karena dekatnya sama Allah luar biasa ya, itu bisa berkomunikasi jarak jauh ya. Jadi Umar tuh ya ketika mendengar kabar pasukannya lagi bertempur, Umar tuh kasih semangat jarak jauh ya, jarak jauh. Jadi kalau pakai perjalanan darat saat itu 1 bulan perjalanan, tapi Umar bisa bilang ayo semangat, ayo bisa, sedikit lagi mereka akan takluk. Bisa ngomong jarak jauh kayak gitu ya. Kalau zaman sekarang itu kadang-kadang terjadi teman-teman. Kita misalnya merantau ke Jogja, ya ibu kita mungkin di kota yang lain, ya ibu kita tuh bisa kasih semangat sama kita jarak jauh juga melalui doanya, ya akhirnya kita merasa sugesti semangat juga luar biasa, ya kayak ibu saya tuh kalau saya lagi ujian dulu ya waktu sekolah kuliah, ibu saya sholat duha, gitu. Jadi sampai itu saya selesai ujian, ibu saya seperti itu. Jadi jarak jauh teman-teman bisa. Nah kita sekarang alhamdulillah ya bisa juga jarak jauh, nggak harus pakai soleh, pakai apa? Pakai Zoom. Jadi kalau yang Umar bin Khattab itu karena solehnya, karena kedekatan sama Allah ya, orang zaman sekarang juga ulama-ulama zaman sekarang juga pakai soleh, kita nggak pakai Zoom aja bisa ternyata ya. Jadi kita bisa berkomunikasi. Nah, tapi apa maksud saya? Gini teman-teman, ini kalau saya tuh mohon maaf ya tidak bermaksud merendahkan. Saya cuma pengen menyampaikan kerisauan saya dan saya berusaha menjawab sebenarnya. Banyak yang bisnis terdampak, terus ngeluh aja. Mau ngapain saya bilang? Shock Pak, waduh sekarang toko saya Pak, baju sekarang sepi Pak, butik saya sepi Pak, salon saya sepi, shock Pak. Saya bilang sama dia, ini pandemi udah 1,5 tahun. Kalau shock tuh cuma 1 bulan atau 1 minggu. Ibarat gini lah, kita di pinggir jalan, atau hampir keserempet mobil. Itu kan kaget ya, gemeter kita. Tapi kan kaget nggak lama-lama. Kaget kan sebentar. Masa 2 hari kaget terus kaget, saya hampir keserempet Pak, 2 hari kaget gemeter gitu. Iya enggak lah, kaget itu sebentar, shock itu sebentar. Ya, ini saya ketemu mereka
gitu ya, udah satu tahun lebih, bahkan 1,5 tahun pandemi. Saya shock Pak, waduh ini sekarang sepi Pak ini nih. Ya kita berubah dong, berubah strateginya, kalau nggak berubah produknya, ya nggak bisa juga ubah bahkan jenis bisnisnya, ubah customer pun nggak masalah. Nah tapi itu pilihan terakhir. Contoh gini teman-teman, ya kita nih ya nanti saya bahas tuh ini ada 5 tips ya, ini gara-gara 5 tips ini saya 2 kali diundang sama detik.com. Kalau teman-teman kenal saya 4 tahun terakhir saya berusaha tidak mau tampil di media, serius. Saya narik diri 4 tahun terakhir ini. Nah kemarin awal pandemi akhirnya saya mau karena niatnya pengen bantu orang lah, mudah-mudahan jadi inspirasi itu. Saya kasih 4-5 tips itu, ya itu detik.com melihat rame dan manfaat, akhirnya diundang lagi saya minggu depannya. Nah ini saya sampaikan kepada teman-teman. Pertama ya, jadi barang itu kita mesti fleksibel teman-teman. Contoh gini, pangkas rambut, salon, bekam, mani-pedi, ya, perawatan gigi. Nah ini kan memang jasa yang mengharuskan kontak fisik. Orang saat ini cenderung nggak mau, secara umum. Saya nih 1,5 tahun pandemi, potong rambut sama itu tukang pangkas cuma 2 kali. Sisanya istri saya motong. Bagus nggak? Ya nggak usah dibahas, ya kan? Pokoknya dipotong. Jangan kita bahas di sini bagus atau kagak. Ya pokoknya dipotong aja udah, ya kan? Nah, jadi saya pun mengurangi itu teman-teman, ya kan? Ada teman resepsi ini, saya rata-rata nggak datang. Kemarin tuh karena sangat penting saya datang, gitu. Jadi saya gitu juga tuh. Jadi mengurangi kita kontak fisik. Nah, jadi kalau kita melotot juga salon, pangkas, mani-pedi, bekam, ya repot. Tapi gimana Pak? Ini kan pasar udah kebentuk Pak. Nah, bagus. Ya, jadi kalau misalnya pangkas, salon, sekarang jual apa? Krim rambut, toner, penyubur rambut, nah itu bisa. Saya biasanya mani-pedi Pak, ya udah. Sekarang jual yang misal untuk perawatan kulit dan kuku. Saya biasanya bekam Pak, ya udah bekam nggak bisa sama zaman sekarang. Kan nggak bisa bekam pakai Zoom. Ya download ya bekamnya ya nggak bisa. Bekam dia harus ketemu langsung gitu, tempel gitu. Ya kan? Mau gimana coba? Nah, orang lihat darahnya keluar tuh ya takut. Sama-sama takut, yang bekam juga takut gitu kan. Nah, dua-duanya takut kan repot. Nah, tapi pasar udah kebentuk, dijual produk yang lain. Mungkin habatus sauda, minyak zaitun, madu, kurma dan sejenisnya. Jadi customer-nya bisa dimanfaatkan, teman-teman. Ya, segmen udah kebentuk kan gitu. Ya. Nah, jadi ini kuncinya. Jasa kalau nggak bisa kontak langsung, dipindahkan ke produk. Jangan pakai jasa lagi, ganti ke produk. Ya, jasa yang bertahan adalah apa? Jasa yang bisa di-zoom-kan. Contohnya apa? Seminar, training, kursus bahasa Arab, kursus bahasa Inggris, kelas Zumba, kelas aerobik. Nah, itu masih bisa. Istri saya tuh nge-gym tuh pakai Zoom aja emang. Bisa, alhamdulillah. Anak saya juga sama. Ya, anak saya ada yang kursus bahasa Inggris, ada yang kursus bahasa Arab. Ya, dua-duanya gitu. Ya, ini bahasa Inggris bahasa Arab, ini juga Inggris bahasa Arab. Ya kan? Nah, pakai Zoom bisa. Jadi jasa itu adalah yang zoomable. Kalau nggak berarti barang. Barangnya apa? Nah, barang yang deliverable. Ya, gampang dikirim, gampang disimpan. Jangan berat di ongkir, mahal di ongkir, repot. Atau apa? Gampang rusak, gampang busuk, gampang basi. Ya, barang di Bekasi, kirim sedikit ke Jogja, udah pecah, udah busuk, udah basi. Ah, ini susah ini. Cari barang yang tahan lama, hemat ongkir. Jadi mau dikirim tuh, misalnya dari mana? Dari misal kita di Banjarmasin, kita di Palangkaraya, bisa dikirim ke Sumatera, bisa dikirim ke Jawa. Nggak rusak, nggak basi, nggak pecah. Nah, cari seperti itu, hemat ongkirnya. Jangan yang berat di ongkir. Banyak orang nggak paham ini. Ongkir itu silent killer untuk UKM, tahu nggak? Ya, kayaknya untung, tapi habis dimakan ongkir semua. Yang untung orang ekspedisi. Ya itu haknya dia untung. Cuma kan kita kalau bisa tuh hemat, teman-teman. Jangan barang itu mahal di ongkir. Jadi usahakan barang itu kecil, harga jualnya tinggi. Jangan juga barang itu gampang pecah, basi, busuk. Jangan. Ini pasar kita Indonesia. Nih, saya kan sering tuh dikirimin makanan kan, sama teman-teman, istri saya juga kan. Saya sering bercanda sama istri, coba ini barang kayak gini, enak banget kan? Kita mau kirim saudara kita di Purwokerto, di Pekalongan, di Jogja, bisa nggak kira-kira? Kita punya saudara juga di Samarinda, punya saudara juga di Batam, di Pekanbaru, bisa nggak barang kayak gini dikirim? Nggak bisa. Kan sayang. Harusnya barang itu bisa dikirim ke Indonesia dengan tenang, dengan mudah, dengan murah. Nah, pikirkan barangnya. Ya, dan usahakan tahan lama. Jadi jangan pasar kita tuh terjebak teritori. Pas jauh dikit nggak bisa, jauh dikit nggak bisa. Kan sayang. Oke, tapi udah terlanjur Pak, ya udah nggak apa-apa, itu jalan terus. Ada lagi produk yang lain yang bisa tahan lama, keliling Indonesia gampang. Oke, nah yang berikutnya apa lagi? Kalau kita pemula, tahu diri pemula, barang tidak harus produksi sendiri. Dan Rasulullah kasih contohnya 25 tahun, teman-teman.
Saya nulis tentang Nabi kan bukan sehari 2 hari, udah belasan tahun saya. Yang saya pelajari, dan saya tanya guru-guru saya, Nabi tidak pernah memproduksi. Masya Allah. Dan sekarang ilmu ini dipakai oleh siapa? Oleh Hong Kong dan Singapura. Nggak main diproduksi dia. Kerjanya ngapain? Muterin barang aja. Mas Ipo, masa contohnya Hong Kong kurang tepat lah, Singapura juga kurang tepat. Oke, saya kasih contoh yang lain. Apa itu? Mekah. Kalau teman-teman pernah umroh, siapa yang pernah umroh? Coba ngacung tangannya. Itu di Mekah ya teman-teman. Rata-rata nggak ada produk buatan Mekah tuh, hampir-hampir nggak ada. Bahkan kurma pun jarang buatan Mekah. Rata-rata Madinah atau yang lain. Yang asli buatan Mekah apa? Air zam-zam. Cuma itu. Tapi mau sajadah, tasbih, mainan, jus, itu rata-rata dari luar semua. Ya. Tapi hebatnya Mekah, segala barang ada. Apa yang nggak ada? Pisang nggak bisa numbuh di sana, tapi pisang ada, enak, murah. Coba lihat pisang di sana. Gede-gede, murah, enak. Jus apa aja ada. Stroberinya enak luar biasa. Dan super murah, bingung kita. Nah, jadi Mekah itu ya menjadi simpul perdagangan. Kayak Singapura, Hong Kong, dia menjadi simpul perdagangan untuk dunia. Jadi Nabi itu tidak memproduksi, dan itu ditiru sama Hong Kong sama Singapura saat ini. Jadi dia menggerakkan barang. Apakah Nabi tidak bisa memproduksi? Ya bisa lah, ini Nabi loh. Masa nggak bisa? Terus kenapa Nabi nggak produksi? Agar menjadi contoh bagi kita. Kamu mau dagang, kamu nggak punya modal, ya kamu nggak ngerti ilmunya, ya nggak apa-apa. Ambil barang dari sini, jual ke sini. Selesai. Ya, simpel banget. Ya, gitu doang. Ambil dari sini, jual ke sini, dari sini ke sana, selesai. Itu kan bukan pengusaha namanya Mas Ipo. Loh, dealer motor juga seperti itu, showroom mobil juga seperti itu, counter handphone juga seperti itu. Dia nggak produksi. Ya. Nah, saya tidak menghalangi teman-teman yang pengen produksi, ya silahkan. Tapi kita mesti tahu diri, yang bisa produksi dengan efisien itu kalau modalnya besar, kalau pengalamannya banyak. Pasti itu rumus dasar udah. Produksi kata kuncinya apa sih? Efisien. Ya, kapan bisa efisien? Kalau skala produksinya banyak, kalau juga pengalamannya banyak. Makanya cost per unit jadi murah. Makanya bisa menang produksi. Ya. Nah, rata-rata kita kan nggak punya pengalaman. Rata-rata kita modal terbatas. Dan repotnya lagi apa? Bahkan sabar kita pun terbatas. Ya. Jadi kalau 3 kali coba nggak untung, udah sabar kita udah habis tuh biasanya itu. Ya. Nah, jadi saran saya jangan habiskan energi kita di produksi yang rasa-rasanya pemula. Tapi kalau rasanya mampu ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, ini tips yang ketiga. Yang keempat, teman-teman, jual pada penjual. Ini cara cepat ya untuk naikin omset. Namanya zaman sekarang apa? Kemitraan, franchise, lisensi, keagenan, distributorship, reseller. Ya, jadi jangan jual sendiri semuanya, terbatas. Ya, ajak orang bertumbuh bersama kita. Jadi distributor, agent, dan seterusnya. Dan kalau misalnya kita dapat peluang seperti itu juga boleh, silakan aja. Ya. Nah, yang terakhir dari saya ya, kalau dari segi tipsnya ini, barang, saran saya teman-teman, kita kan orang beriman semua insya Allah. Cari barang itu yang memang manfaat. Jangan kadang-kadang pernak-pernik nggak jelas, atau bikin orang konsumtif, atau makanan yang bikin orang itu tanpa sadar dia jadinya kolesterol, asam urat, diabetes, obesitas. Apa coba itu? Halal, ya halal. Tapi orang itu kalau makan itu selalu, akhirnya apa? Obesitas. Makan itu selalu, kolesterol, asam urat. Kita dihisap loh nanti di akhirat itu. Orang ini menjadi asam urat, obesitas, dan seterusnya gara-gara kamu. Karena kamu jual itu. Loh, tapi kan saya nggak maksa dia, Pak. Ya iya, tapi karena kamu sediain. Kita percaya orang beriman, apapun yang kita lakukan nanti dipertanyakan. Akan dihisap. Enggak? Nah, jadi saran saya, ya halal aja nggak cukup. Cari yang toyib. Termasuk tuh yang, mohon maaf, fashion, ya jangan bikin orang konsumtif. Karena kita pintar-pintar iklan, pintar-pintar endorse, akhirnya orang beli, walaupun dia nggak butuh. Kan kasihan. Ya kan? Nah, banyak barang tuh yang manfaat. Bukan yang nggak boleh fashion, boleh, tapi cara kita menjual itu jangan bikin orang konsumtif. Tiap bulan beli. Karena kita pintar iklan, kita pintar endorse, kita pintar bikin reels. Akhirnya orang beli terus. Kita bikin dia konsumtif loh itu. Padahal kebutuhan yang lain dia ada, tapi gara-gara kita pintar iklan, orang beli terus. Ya. Nah, apapun yang kita lakukan sekarang teman-teman itu ada pertanggungjawabannya. Itulah bedanya kita sama yang lain. Kita memang pengen untung, tapi kita lebih pengen lagi namanya berkah. Kalau berkah, insya Allah di dunia berbekas sampai akhirat juga berbekas. Ya, jadi saran saya barang itu bukan sekedar halal, cari yang benar-benar thayyib. Ya, jadi kita makin dorong penjualan makin enak. Ya,
Makin kita dorong penjualan, makin enak. Kita nggak ada beban apapun. Ya, saya melihat, saya kan di bisnis bukan sehari 2 hari, hampir 20 tahun. Betapa banyak saya lihat orang tuh ya, gara-gara lihat iklan yang bagus, baju yang bagus, kerudung yang bagus, sepatu yang bagus, dia beli. Paling dia punya banyak di rumah. Bulan depan beli lagi, coba. Ya, ini kemarin saya dengar kasus bagaimana orang ya, laki-laki nih, itu otak-atik Vespa sampai 20 juta, ya kan? Anaknya masuk sekolah nggak ada uang katanya. Kalau namanya sekolah yang bagus mungkin perlu biaya 20 juta juga. Akhirnya anak masuk sekolah biasa-biasa aja, Vespa bapaknya makin keren. Ini kan di mana logika coba? Ya dia jelas salah, kurang tepat menurut saya, kurang bijaksana menurut saya. Tapi kita yang misalnya menyuruh-nyuruh kayak gitu pun nggak benar juga. Udah Pak, ini ganti lagi Pak, Pak ganti lagi nih Pak, ganti lagi gitu. Ini kapan selesainya coba? Ya. Nah, saya ngomong gini resiko, nggak semua orang suka sama saya. Tapi menurut saya ini penting saya sampaikan. Kita jual itu cari yang benar-benar manfaat. Ya, kalau makanan cari yang benar-benar sehat. Ya, jadi kita jual itu tanpa beban. Ya, semakin banyak penjualan kita makin senang. Dia akhirnya makin tambah sehat. Coba kita jual makanan dia sehat. Ya, ada teman saya seorang dokter Kristen, dia bilang sama saya, itu kalau makanan kita jual sehat, masih pun dapat pahala. Sampai ngomong gitu ke saya. Karena makanan itu akhirnya dia bisa sholat, dia bisa sujud, dia bisa doa, ya, dia bisa berhubungan sama istrinya, dia bisa ngasuh anak-anaknya, dia bisa pergi kerja. Itu karena makanan yang dia makan, yang dia beli dari Mas Ipo, yang dia beli dari si A, si B dan semua. Jual makanan yang sehat. Itu tuh disampaikan ke saya. Saya merinding banget tuh karena yang ngomong sama saya dokternya Kristen gitu, tapi ngerti filosofinya itu sama gitu, ya kan? Nah, banyak teman-teman produk tuh banyak banget di luar sana, ya. Jadi kalau bisa pilihlah gitu. Nah, kalau sudah telanjur, ya kita evaluasi pelan-pelan, kita shift. Itu menurut saya, ya. Oke, teman-teman sudah 1,5 jam kita belajar, ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Seminar ini nggak gratis, ada bayarannya. Bayarnya ke saya. Bayarnya dalam bentuk apa? Bayar dalam bentuk doa, ya. Nah, kalau berkenan, bayar, ya. Bayar dalam bentuk doa ke saya. Mudah-mudahan saya dan panitia selalu sehat, ya. Keluarga juga selalu sehat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ipo, Masya Allah ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat semua ya dan membawa perubahan lebih baik bagi kita, keluarga dan juga orang-orang di sekitar kita. Terima kasih kita sampaikan pada Mas Ipo Santosa, Kiai Khalil ya. Silakan teman-teman. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ipo. Terima kasih. Dari Indonesia. Terima kasih dok. Maksudnya. Si Bang Ibu. Di Papua.